rawuh, mungkin dari Pak rombongan, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Kalau lancar 1 jam, sampai guru kami ada yang rumahnya jualnya sehari itu rumahnya jualnya di Laju Putri. Sudah berapa tahun? Dari cukup GTT sudah di sini. GTT di sini, yang kebijakan dan maju terus. Tapi itu semangat, makanya dengan yang baru sekali yang pentingnya jauh banget. Alhamdulillah, teman-teman. Kalau Novi besok ya, artinya ya, tidak apa-apa. Pada kesempatan hari ini ada beberapa yang perlu kami sampaikan tentang terkait dengan pelaksanaan seminar. Seminar ini adalah tahapan akhir dari proses orientasi panjenengan sebagai media. Ada tahapan-tahapan yang sudah panjenengan lalui, baik itu mulai minggu pertama, minggu kemarin, kemudian alur tentang mentoring yang kita laksanakan mulai dari Senin sampai Kamis, dan hari terakhir adalah tentang seminar pemaparan apa yang menjadi rencana kerja panjenengan. Sebenarnya untuk RHK yang panjenengan sampaikan paparkan ini sebenarnya kan sudah panjenengan susun dan panjenengan laksanakan, sudah sepengetahuan atasan panjenengan, ya. Karena itu adalah feedback dari RHK pimpinan panjenengan jabat ini. Ada yang harus ditindaklanjuti dengan selaku pelaksana dari disatuan pendidikan masing-masing. Perbedaannya hanya apa? Karena di sini teman-teman berlatar belakang sama guru, tetapi satuan pendidikannya berbeda. Ada yang di SMK, di SMA, di SMP. Penekanannya secara umum yang menjadi tugas fungsi pokok sebenarnya saya sama. Hanya mungkin ada beberapa hal yang sedikit berbeda. Seperti di SMP dengan SMA, SMK pasti ada sedikit perbedaan karena objek yang dihadapi siswa-siswa yang dihadapi berbeda. Tetapi secara umum pasti sama. Hari ini bagaimana teknis untuk pelaksanaannya? Monggo nanti kita duduk bersama baiknya bagaimana. Terakhir hari ini harus semuanya selesai harapan saya seperti itu. Yang datang ke sini, ya, pulang mundur ke rumah panjenengan itu terus rasa mikir meneh untuk dijinjing, namun di mana? Nanti kan kalau tidak kita selesaikan hari ini, nanti dengan malah mikir walaupun menjadi takut apapun dokumen apapun, termasuk itu dokumen laporan yang perlu kan mungkin laporan bab 1, 2, 3 kan sama. Yang berbeda adalah di bab 4 dan 4 itu nanti yang panjenengan tampilkan. Kira yang panjenengan paparkan nanti. Pemaparannya poin-poinnya saja. Tidak, kita poin-poin dari bab 4 itu yang menjadi inti dari bab 4 itu dengan sampaikan. Ya, dengan sampaikan. Kemudian nanti proses karena panjenengan ada tugas harus mengumpulkan video. Monggo nanti dibantu teman-teman. Kalau panjenengan Pak saya mau buat sendiri monggo. Tapi kalau panjenengan Pak saya mau minta bantuan teman-teman SMK 3, kami juga siap. Oke, intinya panjenengan Pak saya pengen edit sendiri, pengen upload sendiri monggo. Tapi kami dari SMK 3 juga siap bantu. Kalau panjenengan harapan kami nanti dengan pulang rasa mikir upload, rasa mikir ini nanti kita akan besar. Untuk berikutnya bisa dipersiapkan terkait dengan pemaparan rencana hasil kerja oleh peserta nomor 5, yaitu Ibu Novita Priyantiwi dari SMK Negeri 3 Kudus. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak
Kemudian yang kedua, rekan-rekan kami dari SMK Negeri 3 Kudus dan SMK yang berada di sekitar SMK Negeri 3 Kudus. Berikutnya terkait dengan pemaparan laporan rencana hasil kerja dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Novita Priyantiwi. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terkait dengan rencana hasil kerja yang saya buat dari pemaparan yang sudah kita lalui selama Zoom meeting kemarin, saya mengambil dari rencana yang sudah diintervensi oleh atasan saya, yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Dari rencana yang diintervensi oleh kepala sekolah tersebut, saya mengambil beberapa aspek seperti pelatihan mandiri, partisipasi dalam kegiatan seminar, praktik baik, kemudian observasi pembelajaran, dan kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Dari kelima aspek tersebut yang disesuaikan dengan RHK yang sudah diintervensi oleh atasan saya atau kami, saya mengambil beberapa aspek yang paling penting dan paling utama menurut saya sebagai seorang guru, dan mungkin kita bisa memberikan yang namanya modal besar pengaruh yang baik pada siswa-siswi kami, yaitu terkait dengan pelatihan mandiri yang sudah kita ketahui dari Bapak dan Ibu guru semua. Terkait dengan pelatihan mandiri itu sudah ada disediakan di platform Merdeka Mengajar atau yang disingkat dengan PMM. Nah, dari sini saya mengambil yang namanya beberapa pengembangan diri, termasuk yang terdapat di dalam topik, ya sudah kita ketahui bahwasanya terkait dengan topik itu sangat banyak sekali, dan kita memang benar-benar dari guru harus selalu belajar dan terus belajar. Dari guru itu atau tenaga pendidikan itu dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sebagai guru melalui pelatihan mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi. Jadi ketika kita mengembangkan diri, kita perlu adanya yang namanya butuh aksi nyata. Nah, yang namanya pengembangan diri, kita tidak yang namanya memungkiri banyak sekali pelatihan-pelatihan yang harus kita kembangkan. Dan dari pengembangan diri, kita setelah menyelesaikan beberapa topik, kita harus menyusun yang namanya aksi nyata. Menyusun aksi nyata itu berisi tentang bahan ajar yang telah kita susun dan yang akan kita berikan kepada siswa. Bahan ajar itu berupa tentang topik atau materi pembelajaran yang sudah kita buat dalam bentuk slide, ya. Terus dari aksi nyata itu nanti kita bagikan itu kepada teman-teman atau rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan yang Bapak Ibu guru dari sekolah lain atau dari sekolah asal bisa. Dan dari umpan balik itu kita akan mendapatkan yang namanya refleksi. Nah, refleksi itu bisa dari yang namanya platform Merdeka Mengajar itu sendiri. Setelah adanya aksi nyata itu, kita akan mendapatkan yang namanya bukti dukung, yaitu berupa sertifikat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat ini tidak mudah dari aksi nyata. Ada yang namanya kendala. Biasanya aksi nyata yang kita buat itu masih belum disetujui atau belum yang namanya diberikan, dan adanya kekeliruan atau kesalahpahaman atau masih kekurang lengkapan bahan ajar yang kita buat. Dari situlah kita akan mendapatkan yang namanya refleksi, butuh perbaikan, butuh yang namanya umpan balik yang lengkap. Nah, jadi adanya refleksi dari platform Merdeka Mengajar itu sendiri, kita bisa mengubah atau menyusun kembali rencana-rencana aksi nyata yang sudah kita buat. Nah, setelah kita ubah lagi, kita susun kembali sampai pada akhirnya kita aksi nyata itu disetujui oleh platform Merdeka Mengajar. Seperti itu yang dari yang saya alami, yang saya pernah lakukan. Jadi banyak sertifikat-sertifikat yang bisa kita buat seperti itu. Dari situ bisa kita kembangkan menjadi suatu bahan ajar yang baik. Nah, demikian yang namanya rencana hasil kerja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelaporan
tapi upgrade skill, pengetahuan, kompetensi harus tetap dilaksanakan. Oke. Guru kalau tidak mengikuti perkembangan anak tertinggal, apalagi sekarang yang namanya Google, anak-anak itu lebih tahu dulu, sehingga memang kita perlu upgrade, salah satunya seperti yang tadi di RHK diangkat. Dan kalau dilaksanakan memang sekarang potensi yang mungkin baru, itu harus kita segera upgrade dengan cara apa? Pelatihan mandiri, mengikuti seminar, praktek berbagi baik. Itu juga sekarang pelatihan itu bisa di mana saja. Monggo ini bisa diikuti dan bisa kita laksanakan dan saling berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu masukan dari kami. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi teman-teman yang lain bahwa kompetensi kita harus kita terus upgrade, kita perlu tingkatkan lagi. Oke, jangan kalau kita sudah puas dengan apa kemampuan kita, perkembangan teknologi semakin cepat, kita harus bisa mengikuti era digital sekarang ini. Mungkin itu. Terima kasih Mbak. Terima kasih kepada Bapak Aris Budiono SPDMT atas masukan yang sangat membangun kepada kami. Semoga kami bisa memberikan arahan yang lebih baik lagi untuk peserta didik kemudian hari. Ya, jadi terima kasih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk acara yang terakhir yaitu penutup dari kegiatan seminar pada hari ini. Jadi akhir dari seminar pagi hari ini begitu sangat antusias dan begitu sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya terima kasih selaku moderator pada kegiatan hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kerawuhan panjenengan sedoyo dari SMK dan SMA dari sekolah yang berada di luar SMK Negeri 3 Kudus. Untuk penyampaiannya dari seminar pada pagi ini, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dari tutur dan sikap saya pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq